Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kawan lamban berada. Baru aja datang ini, ada Jeep JL 2024 ini ya. Ini baru banget. Ini punya customer kita, Pak Ari dari Bali. Beliau habis belanja JL. Ya agak inden sih kemarin, sekitar 2-3 mingguan. Gila, ini mau kita set up habis-habisan ini. Teman-teman harus ngikutin nanti prosesnya. Jeep JL putih ini kira-kira akan menarik apa enggak? Visualnya gahar apa enggak? Fungsinya optimal apa enggak? Kalau kayak gini kan cupu ya kan? Cupu, banyak lihat tuh, kecil banget, KM2 lagi. KM2 mah mana enak ya kan, kalau di Indonesia mah keras gitu kan. Seperti inilah kira-kira nanti prosesnya bisa diambil teman-teman. Kenapa kok pilih ini, kenapa kok pasang ini, kenapa harus ini, dan budgetnya kira-kira berapa. Karena ini budgetnya lumayan juga, agak boros gitu. Tapi cakep pasti nanti hasilnya. Oke, teman-teman harus ikutin. Nah, ini JL yang dikirim oleh bos saya, Mas Ari Bali. Sebenarnya punya anaknya, Dede. Beliau itu ceritanya dulu anaknya pernah ikut saya balap, dititipin di sini sampai juara-juara mungkin 5 tahun yang lalu. Sekarang udah gede anaknya, udah punya duit. Ingat, kirim mobil untuk ngasih rezeki ke kita. Tapi ini salah satu JL yang dimodifikasi, habisnya lumayan banyak seharga JK bekas. Ini adalah JL putih, JL baru, new model, facelift yang paling baru, dengan yang udah beda kan, depannya facelift, terus interiornya juga beda. Nah, ini semua barang yang dipasang di sini branded semua. Bukan karena apa, tapi karena memang beliau seneng kualitas dari dulu itu. Nah, contoh lampunya semua bahan desain ini bahan desain Squadron yellow, itu pasang di sebagai fog lamp. Terus ada bahan desain yang bar, ada bahan Squadron lagi di situ. Nah, ini lampunya keren juga, keren banget. Terus bumpernya juga tidak pasaran, pakai AIV. Dah, yang paling tidak pasaran adalah winch-nya, pakai red winch. Nah, ini walaupun kecil, red winch Cobra ini kemampuannya sama 8274, lebih gede dari ini gitu loh. Dari lebih gede si red winch, tapi red winch lebih rapi dipasang di GL daripada 8274 dipasang di bumpernya AIV, pasti langsung terlihat kayak mobil off-road. Tapi kalau ini terlihat seamless, terlihat bagus, rapi gitu. Dan ini pun masih kita pasang wireless remote supaya tidak ada kabel-kabel yang masuk ke dalam kabin. Oke, yang penting dari JL itu sebenarnya masalah suspension. Karena apa? Karena memang bawaannya kurang nyaman suspensinya. Nah, dari situ kita upgrade juga, shocknya pakai king shock adjustable. Armnya semua pakai terus pernya pakai khusus. Jadi per ini khusus kita order ke Amerika, ke satu perusahaan per yang kekerasannya itu khusus untuk GL dengan tambahan bobot sedikit. Ini contohnya, ini tambahan bobot nggak sampai dengan 100 kilo, pernya khusus. Kalau pernya pakai yang ada di pasaran pasti kekerasan, nyetel shocknya susah. Nah, karena itu kita custom dengan lift 2,5 in, jadi cocok untuk ban 35 maupun 37. Nah, ini contohnya ban 37. Peleknya nggak kaleng-kaleng, langsung pakai Hutchinson. Bannya BFG KO2 37 12,5 17, top banget ini. Nih bracketnya Baha Design, lampu LED Baha Design Squadron. Pol ini udah nggak ada yang lebih bagus lagi dari Pol pokoknya. Terus AMP full step. Bumper belakangnya juga dari AIV, jadi depan belakang satu tipe AIV. Bracket tire hangernya juga AIV 4GL, ada cover protektornya. Terus ada lampunya untuk lampu belakang, ini ada 5 mode dari 3D Cheese, kameranya dipasang di sini. Nah, ini knalpotnya juga kita ganti.
Terus final gear ratio, karena bannya udah ganti 37, pasti ganti final gear ratio. Final gear ratio udah kita ganti, sama kita refresh ECU-nya supaya dia tahu bahwa udah kita ganti final gear sama ban 37 pakai G-Scan. Nah gitulah kira-kira. Nah ini karena modifikasi saya pengen puas sekali, saya udah ini yang ketiga kali kita revalving. Saya mah pasif Pak, pengen lebih enak lagi, makanya kita revalving sampai 3 kali mobil ini sampai ketemu yang sangat smooth, karena mobilnya mau dipakai di Bali. Di Bali itu dalam kota yang harus enak empuk tapi tidak limbung. Sometimes dipakai ngebut di dalam tol juga masih oke gitu. Partnya banyak banget, ada berapa item ya? Ada sekitar 50 item sebenarnya yang diganti, kecil-kecil, cuman ya jadi banyak sekali nih itemnya. Cuman memang detailnya seperti itu. Mobilnya dipakai untuk daily activity, dipakai untuk jalan-jalan, dan dipakai untuk kerja. Nah, Dede ini, anak muda ini punya usaha speed boot dari Bali to Gili Trawangan. Jadi teman-teman kalau pengen, teman-teman Jeep, teman-teman off-road, teman-teman komunitas kita kalau pengen ke Gili Trawangan, boleh hubungi Mas Ari. Nama bootnya di bawah ini ada, gitu. Ada nomor teleponnya juga. Nah, supaya dapat diskon dan dapat pelayanan yang berbeda. Kalau sama-sama teman-teman komunitas kan, kalau udah kenal kan beda pelayanannya, gitu kan. Oke, nah aku mau quality control, saya mau tes pastikan mobilnya bagus sekali karena sudah jauh-jauh dari Bali ke sini, udah 1 minggu lebih mobilnya di sini, supaya sampai Bali tinggal pakai tidak ada problem sama sekali. JL ini memang sensitif sekali yang JL ya, terutama masalah per dan suspension. Oke, kita quality control Jeep Wrangler JL punyanya anak muda banyak duit di Bali. Karena kita mobil ini mau dipakai di Bali, jadi harus kita tes di jalan-jalan yang padat gini, harus enak. Ini simulasi jalan-jalan di Bali dengan GL ban 37, udah ganti final gear, udah di remap menggunakan G-Scan supaya rasio final gear sama tire diameternya terkalibrasi oleh ECU-nya, jadi waktu pindah gigi bisa normal kembali, rem bisa normal kembali karena terkalibrasi oleh G-Scan modul itu. Nah, itu penting untuk sebuah mobil Jeep baik JK maupun JL supaya tidak dalam jangka waktu panjang tidak masalah, terutama matic-nya. Lalu yang paling kita perhatiin adalah bagaimana kita setup shock, karena ini tidak mudah menyetup shocknya si JL ini. Ini udah 3 kali kita revolving karena sangat tergantung JL1 sama yang lain itu sangat tergantung tipe ban, velg, modifikasi penambahan bobot dari modifikasi itu seperti bumper depan, bumper belakang dan lain-lain. Itu mempengaruhi pernya pakai apa, shocknya stylenya bagaimana. Nah, GL ini khususnya GL yang long maupun yang short, saat kita lift kit itu rata-rata per yang ada di pasaran dengan bobot penambahan bobot yang sedikit ini kekerasan. Jadi kita nyetap suspensinya susah banget karena pernya udah kekerasan. Nah, ini ada per khusus yang kita masukin khusus untuk GL yang untuk bobot segini. Tadi ini nyetel shocknya agak lumayan lebih mudah. Tapi ini kemarin agak sulit lama karena velgnya menggunakan Hutchinson yang notabene Hutchinson itu bobotnya sekitar 18 kiloan velgnya, dari normal velg yang 13 sampai 14 kilo. Itu mempengaruhi sekali setup valvingnya shock, karena beban yang ditanggung oleh suspensi jadi lebih banyak. Kalau kali 2 kanan kiri sudah lebih dari 10 kilo. Di saat dipasang di suspensi itu memang butuh setting khusus. Nah, ini udah oke.
reboundnya udah oke. Nah, King Shock itu kan hanya punya setelan compression, reboundnya nggak ada setelannya, jadi harus bongkar. Saat kita nurunin atau naikin valving dari rebound itu harus bongkar shock. Jadi ini tadi masih terlalu nahan reboundnya, bongkar lagi, masuk lagi. Ya gitu. Kalau compressionnya bisa dari luar, dari klik, walaupun harus di valving dulu, tapi kurang dikit-dikit masih bisa dari luar lah. Tapi begitu rebound nggak bisa, harus bongkar. Nah itu bedanya dengan teknologi two-way yang ada setelan rebound sama compression gitu. Ya semua teknologi shock itu bagus, cuman memang ada plus minusnya masing-masing. Tadi udah jalan-jalan dilewat yang jalan yang padat, sekarang kita high speed. Nih coba lihat, 100, 120. Oh anteng banget mobilnya. 140 ini tenang banget.